Pada suatu pagi di SMA 2 Dumai, Bima sedang duduk di salah satu meja di ruang perpustakaan memandang dinding dengan tatapan seolah berpikir tentang sesuatu. Tanpa dia sadari, sahabatnya, Surya, sudah memandangi Bima dari jauh dengan tatapan heran. Lalu, Surya menghampiri Bima. Sedang apa kamu di sini? Surya, nggak lagi ngapa-ngapain kok, Sur. Serius, soalnya dari tadi aku lihat kamu melamun terus. Iya, nggak lagi ngapa-ngapain kok. Ada apa, Sur? Gak apa-apa, cuman dari tadi aku cari-cari loh. Ya, aku mau kemana lagi? Kalau nggak ke perpus, paling ke musola. Oh iya Bim, tadi kan kita di kelas membahas tentang masa depan. Kamu kalau nggak salah kan mau jadi penulis novel. Memang, Sur, tapi entahlah. Ada apa nih Bim? Ada masalah apa? Coba cerita. Cita-citaku itu mungkin sudah aku relakan, Sur. Karena kedua orang tuaku tidak setuju akan kuliahku. Dia ingin menjadi aku sebagai TKI di luar negeri. Rubah Bumi juga ya Bim. Coba kamu ceritakan semuanya kepada aku Bim. Setelah menceritakan semuanya, Bima merasa sedikit lega, setidaknya ia bisa mengurangi bebannya sedikit setelah bercerita ke sahabatnya itu. Begini saja Bim, gimana kalau kita ceritakan kepada Bu Sinta? Mungkin Ibu Sinta punya solusi untuk masalahmu. Ya udah, jam istirahat kedua aja ya, Sur. Iya ya udah, ayo kita balik ke kelas. Surya dan Bima pun kembali ke kelas mereka dan melanjutkan pembelajaran mereka. Saat jam istirahat kedua pun tiba, Ayo Bim, kita ke ruangan Bu Sinta. Ayo, Sur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Surya, Bima, ada apa ini? Ada yang ingin kami tanyakan Bu. Bim, ayo ceritakan masalahmu ke Bu Sinta. Bima telah menceritakan semuanya ke Bu Sinta. Bu Sinta termenung sejenak berpikir. Terima kasih Bima telah mau datang dan menyampaikan masalahmu. Tapi Ibu rasa masalah ini akan lebih baik kita ceritakan ke Pak Arman dahulu. Karena Ibu rasa Pak Arman dapat memberikan solusi yang terbaik dari masalahmu ini. Jadi mereka bertiga pun pergi menemui Pak Arman. Sesampainya di ruangan Pak Arman, Bu Sinta menceritakan semuanya ke Pak Arman. Itu Pak, jadi Bima tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk berkuliah karena mereka tidak mampu untuk membiayainya. Ini, Bu, bagaimana kalau kita langsung bicarakan masalahnya dengan orang tua dulu saja? Baik Pak, Bima, kira-kira kapan kami bisa datang ke rumahmu? Kalau hari Minggu saja bagaimana, Pak? Bu, soalnya kalau hari lain orang tua saya sedang berjualan di pasar. Sudah, kami datang hari Minggu ya. Surya, kamu juga datang ya? Baik. Minggu pun tiba. Bu Sinta, Pak Arman, dan Surya pergi ke rumah Bima. Setibanya di rumah Bima, Assalamualaikum. Salam. Apakah orang tuamu ada? Ada, Bu, silakan masuk. Bima pergi bersama Surya untuk menyiapkan minuman bagi guru-guru. Saat mereka pergi, orang tua Bima datang ke ruang tamu. Ada apa ya Pak? Bu, sampai mengunjungi rumah kami ini. Apa Bima berbuat masalah lagi di sekolah? Oh tidak, Pak, justru Bima adalah murid yang membanggakan di sekolah kami. Itulah Pak, kalau begitu jadi ada masalah apa ya Pak? Bu, apa benar Ibu dan Bapak tidak mengizinkan Bima melanjutkan pendidikannya? Begitu rupanya. Terus terang saja ya Pak, kami tidak mengizinkan Bima untuk bekerja karena kami tidak mampu membiayai biaya kuliah Bima Pak. Kenapa? Karena saya hanya penjual sayur dan istri saya menemani saya berjualan setiap hari. Penghasilan kami yang kami dapat hanya untuk mencukupi kebutuhan makan dan sekolah
Bima dan adik-adiknya, Pak. Iya Pak Bos, menurut kami Bima itu harus sekolah karena menganggap pendidikan itu sangat penting. Tapi karena uang kuliah tidak sedikit, mungkin kami tidak sanggup. Benar Pak, makanya kami bermaksud untuk mengirim Bima untuk menjadi TKI di luar negeri agar Bima bisa membantu kami dan adik-adiknya. Maaf Pak kalau lancang, setahu saya Bima ini murid yang tekun dan berbakat. Sangat disayangkan sekali kalau mimpinya harus hancur karena keterbatasan finansial. Saya setuju dengan Bapak dan Ibu guru, tapi memang benar bahwa kami tidak mampu membiayai biaya kuliah. Pak, saya mengerti. Saya kesini juga bermaksud untuk mendaftarkan Bima ke beasiswa bidik misi. Beasiswa ini memang menargetkan murid-murid kurang mampu seperti Bima. Benar Pak, Bu, beasiswa yang diberikan itu berupa uang tunai yang diberikan langsung oleh pemerintah. Begitu ya Pak, pokoknya mendapatkan beasiswa itu sulit ya Pak. Bilang Pak, lumayan sulit, tapi saya rasa Bima pasti bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Lagipun Pak, apa salahnya dicoba dulu? Baiklah kalau begitu Pak. Bima. Iya Pak. Kamu mau kuliah? Mau Pak. Kalau begitu, kamu harus lebih giat belajar lagi ya. Kamu tahu sendiri kan mendapatkan beasiswa itu tidak mudah. Jadi kamu harus terus belajar. Ya betul itu. Ya Pak, Ma. Kalau begitu Pak, apa saja syarat yang harus kita siapkan agar mendapatkan beasiswa itu? Urusan administrasi serahkan saja kepada kami. Jadi yang perlu Bima siapkan adalah dirinya sendiri untuk mengikuti tes tersebut. Bima, kamu memiliki 30 hari lagi untuk belajar menjelang tesnya tiba. Kamu dengar itu Bim, jadi kamu harus pada 30 hari ini sampai kamu merasa siap tesnya. Kami nanti aku bantu belajar. Ya, makasih ya Sur, Pak, Bu. Hari Senin pun tiba. Bima datang ke sekolah dengan motivasi baru dan hati yang membara. Sampai di kelas, dia melihat sahabatnya Surya sedang bermain HP di mejanya. Lalu dia menghampirinya. Pagi-pagi udah main HP aja di sekolah lagi. Oh Bima, dia nih bosan lagi ngapa-ngapain. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, kamu bantu aku belajar boleh? Ya udah boleh deh. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke perpustakaan untuk belajar. Bima sudah berada di mejanya di ruangan tes sedang menunggu jam tesnya dimulai. Orang tua Bima, Surya, Pak Arman, dan Bu Sinta sedang duduk di luar ruangan tes merasa cemas dengan Bima sambil memberikan doa mereka masing-masing agar Bima dapat menyelesaikan tes ini dengan mudah. Hingga 30 menit kemudian, Bima keluar dari ruangan tes. Nggak terlalu susah sih Sur. Pastilah bagaimana tunggu saja ya nanti. Jadi kini mereka berenam duduk cemas sambil berdoa menunggu hasil tes Bima diumumkan. Sampai saat diumumkan pun tiba dan ternyata Bima lulus dan ia mendapat beasiswa penuh yang akan menanggung semua kebutuhan kuliah Bima. 2 tahun kemudian, saat ini Bima sudah berkuliah di kampus impiannya di jurusan yang diinginkannya. Setelah sekolah, kamu jangan langsung pulang ya. Ada yang mau bicarakan. Baik Pak. Bim, jadi begini, akan ada kompetisi karya tulis pemula tingkat nasional bagi jenjang mahasiswa yang akan diselenggarakan dalam 4 bulan. Jadi Pak, Bapak pikir ajang kompetisi ini akan sangat cocok untuk kamu, Bim. kenapa begitu Pak? Karena kompetisi seperti ini akan bagus untuk menaikkan namamu sebagai penulis dan juga menambah pengalamanmu, Bim. Dan ada hadiah uang tunainya juga, kan lumayan. Tapi Pak, saya rasa itu akan sulit untuk saya. Memang Bim, Bapak tidak bisa menjamin bahwa itu akan mudah. Tapi Bapak yakin di antara siswa Bapak, kamulah yang menang, Bim. Baiklah Pak, saya akan coba. Ngomong temanya apa ya Pak? Oh iya, Bapak lupa bilang ya Bim. Temanya kalau nggak salah pendidikan, Bim. Baiklah Pak, kalau begitu. Dan satu lagi Bim, nanti kalau sudah selesai, kamu berikan ke Bapak saja, biar Bapak yang berikan langsung ke panitia kompetisi itu.
Setelah bekerja keras dalam karya tulisnya yang berjudul Ketidakadilan Pendidikan bagi Daerah Pelosok, Bima menyerahkannya ke Pak Irwan. Sudah selesai, Bim? Ketidakadilan pendidikan bagi daerah pelosok. Wow, judul yang sangat bagus, Bim. Baiklah, Bapak akan serahkan ke panitia kompetisi ya. 3 tahun kemudian, Bima kini sudah lulus dari kampus yang ia inginkan dari jurusan yang ia mau, yang sepenuhnya dibayar menggunakan uang hasil beasiswa yang didapatnya semasa sekolah dulu. Di acara wisudanya, Bima melihat betapa bangga orang tuanya kepada dirinya. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby, everything you are is everything I need. You're everything. You can say I'm wrong, you can turn your back against me, but I am here. Like the sea, she keeps kissing the shoreline. Naikkan namamu sebagai penulis dan juga bisa Is everything I need. karena kompetisi seperti ini yang bisa untuk menaikkan namamu bukan mudah, tapi Bapak yakin di antara semua murid Bapak memang Bim, Bapak rasa memang Bim, Bapak tidak bisa menjamin bahwa tidak ada Bapak tidak bisa menjamin